Ceritanya ini adalah tentang seorang laki-laki yang bernama Korun. Tahu Korun? Kenal? Oh iya, kalau kenal Kak bertanya nih, udah pernah jumpa dengan Korun? Udah nggak? Oke, teman-teman semua, cerita ini bermula di suatu negeri. Negeri ini bisa dikatakan negeri yang sangat panas sekali. Kalau sekarang kita masih bisa merasakan pohon, teduh, angin. Di sana sangat tandus, lahannya kering. Sejauh mata memandang itu, teman-teman, hanya ada terlihat pasir. Yes. Apa-apa. Teman-teman, negeri ini adalah negeri yang Allah pisahkan di dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83. Nama negerinya adalah negeri Mesir. Di negeri Mesir ini hiduplah seorang laki-laki. Orangnya kurus, kering, dan sangat miskin. Miskin sekali, bukan miskin ya, miskin. Orangnya begitu miskin, teman-teman. Namanya adalah Korun. Korun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Dan suatu ketika Korun didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu masuklah Korun. Lalu masuklah Nabi Musa ke dalam rumah Korun. Nabi Musa masuk ke dalam rumah Korun. Lalu Korun menceritakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku begitu miskin. Lihatlah badanku yang begitu kering. Mungkin sekarang kalian masih bisa makan, tapi tidak denganku. Hampir setiap hari kadang aku tidak bisa makan." Iya, teman-teman, Korun saking miskinnya, hampir setiap hari kadang tidak bisa makan, teman-teman. Karena dia tidak punya harta. Beda dengan kita, yang pagi tadi masih bisa sarapan, siang nanti masih bisa makan, keluar main masih bisa jajan. Tapi berbeda dengan Korun. Ia tidak bisa, karena dia tidak punya harta. Lalu Korun pun meminta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa, aku mohon kepadamu, mintakanlah kepada Allah untuk memberiku harta, untuk memberiku rezeki. Pertanyaannya, Nabi Musa berdoa nggak? Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Pertanyaannya lagi, doanya Nabi Musa dikabulin nggak? Ya, doa Nabi Musa alaihissalam dikabulin oleh Allah, teman-teman. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Doa itu semakin terwujud. Kenapa sih doa Nabi Musa terwujud? Karena Nabi Musa adalah orang yang saleh, teman-teman. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin sedekah, dan banyak melakukan kebaikan. Ya, doa Nabi Musa secara perlahan terwujud, diwujudkan oleh Allah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Lama-kelamaan, Korun nih, yang awalnya dia adalah orang yang paling miskin, dia menjadi orang yang paling kaya di negeri Mesir, teman-teman. Kak, kenapa Korun tiba-tiba bisa menjadi kaya? Pertama, teman-teman harus paham bahwa apapun yang diberi, apapun yang didapat itu semua atas pemberian dari Allah. Itu dasar akidah, teman-teman. Semua itu asalnya dari Allah. Jadi yang menjadikan Korun menjadi orang yang paling kaya itu adalah Allah. Kok bisa, Kak? Karena apa? Dengan seizinnya Allah melalui ilmu perdagangan emas. Allah memberikan kepintaran dan kecerdasan kepada Korun melalui ilmu perdagangan emas. Teman-teman, bukan hanya emas, permata, dan berlian yang menumpuk di rumahnya Korun. Ia bahkan membangun istana yang begitu besar dan megah, saking kayanya. Dan juga kunci yang saat ini kita pegang, kunci motor ataupun kunci rumah, besarnya semana sih? Segini ya? Iya kan? Kurang lebih segini lah kunci. Di zamannya Korun, kunci itu tidak bisa dibawa oleh 1-2 orang. Harus dibawa oleh beberapa orang yang berbadan kekar. Karena kunci yang begitu besar. Dan kunci-kunci itu terbuat dari emas, teman-teman. Saking kayanya Korun. Dan ini adalah fakta. Teman-teman semua, kekayaan ini bukan menjadikan Korun menjadi orang yang baik. Kekayaan ini malah justru menjadikan Korun menjadi orang yang sangat sombong. Jangan besar-besar dong. Napasnya nggak enak. Korun menjadi orang sangat sombong. Aku adalah si Korun. Dulu memang aku adalah orang yang miskin, tapi tidak adalah sekarang. Semua harta kekayaan yang aku miliki atas kerja kerasku, kepintaranku, bukan pemberian siapapun. Semua harta yang aku miliki semua adalah atas kerja keras. Astagfirullahaladzim.
Boleh nggak kita seperti itu? Lama-kelamaan, Korun menjadi orang yang sangat sombong, teman-teman. Hingga suatu ketika, kabar ini pun terdengar sampai ke telinganya Nabi Musa alaihissalam. Lalu, Nabi Musa pun mengutus 2 orang untuk datang ke sarangnya Korun. 2 orang ini mengingatkan kepada Korun untuk bersedekah. 2 orang tadi mengingatkan kepada Korun untuk bersedekah. Tapi apa yang dilakukan Korun? Apa? Bersedekah, mengeluarkan hartaku. Tidak, aku tidak akan sekalipun mengeluarkan hartaku. Aku tidak akan sekalipun mengeluarkan hartaku hanya untuk anak yatim, fakir miskin, membantu orang lain. Tidak, aku tidak akan bersedekah atau berzakat. Semua harta yang aku miliki atas kerja kerasku, enak saja. Sudah berulang kali, teman-teman. Sudah berulang kali Korun diingatkan, tapi Korun tidak mengajukan itu. Teman-teman, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pun datang mengunjungi Korun. Jawaban Korun masih sama. Nabi Musa, memang dulu aku adalah orang yang paling miskin di negeri Mesir ini. Tapi tidak dengan sekarang. Nabi Musa kembali mengingatkan bahwa Korun yang dahulunya miskin sekarang sudah menjadi kaya, itu atas pemberian siapa? Dan Nabi Musa mengingatkan kepada Korun, dia harus mengeluarkan 2,5% dari harta yang miliki itu. Tidak banyak, teman-teman, hanya 2,5%. Tapi tidak, Korun lagi-lagi membantahnya. Nabi Musa, sekalipun aku tidak akan mengeluarkan harta-hartaku, tidak sekalipun. Semua yang miliki ini harus kerja kerasku, kepintaran. Teman-teman, Korun lama-kelamaan menjadi orang yang paling sombong. Ia selalu berkeliling-keliling pasar, memamerkan harta-hartanya. Teman-teman, di suatu malam adalah malam di mana Allah memberikan azab, menurunkan azab kepada Korun. Di mana malam ini menjadi pembelajaran bagi kita, umat Nabi Muhammad. Pembelajarannya apa? Di malam itu, ketika malam yang begitu gelap, angin yang begitu sangat kencang tertiup, Allah menghadirkan gempa bumi. Teman-teman pernah merasakan gempa bumi? Sebagian mungkin pernah, sebagian mungkin belum. Pada saat itu, gempa bumi terjadi. Istana Korun yang begitu besar dan megah goyang. Goyang dengan begitu kencang. Ketika Korun sedang tertidur, Korun panik. Dia bingung. Dia terbangun dari tidurnya. Kenapa tiba-tiba istana bergoyang? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba istana bergoyang? Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu juga lantai istana Korun terbelah menjadi 2. Seluruh harta, kekayaan, emas, permata, berlian, semua masuk ke dalam tanah. Ketika terjadi gempa dan bencana, kita sebagai manusia sibuk menyelamatkan diri. Berbeda dengan Korun, ia bukan menyelamatkan diri, teman-teman. Ia malah sibuk menyelamatkan harta-hartanya. Dia panik, dia mengejar harta-hartanya. Tidak, harta-hartaku, aku tidak akan meninggalkan harta-hartaku. Kenapa harta-hartaku masuk ke dalam tanah? Aku akan menyelamatkanmu, harta-hartaku. Dia mengejar, berlari sekuat tenaga. Tidak, harta-hartaku, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam tanah. Aku akan menyelamatkanmu. Ia mengejar harta-hartanya dan masuk ke dalam tanah bersama harta-hartanya. Pada saat itu juga Korun tertimbun mati bersama harta-hartanya. Kalau teman-teman pernah mendengar harta karun, itu adalah sejarahnya, teman-teman. Berasal dari hartanya si Korun yang tertimbun di dalam tanah. Makanya orang yang mencari harta karun itu dia menggali ke dalam tanah, karena adalah harta Korun yang terpendam di dalam tanah. Teman-teman, pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Qasas ayat berapa tadi? 76 sampai dengan 83 mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ketika kita punya sesuatu, kita harus keluarkan walaupun sedikit. Nggak bisa pun banyak, sedikit saja. Harta, uang jajan, kekayaan, apapun itu. Karena jangan sampai Allah marah dengan kita. Karena apa yang Allah beri sejatinya adalah untuk kita kasih, untuk kita bantu lagi kepada saudara-saudara kita.